Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik nih. Kita ambil dari bab 12 buku Why We Die karya Venki Ramakrishnan. Perlukah gitu ya, kita hidup selamanya? Wah, pertanyaan fundamental banget itu. Betul. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba bongkar nih implikasi sosialnya, ekonominya, etisnya juga, kalau seandainya umur manusia itu bisa diperpanjang secara drastis. Jauh lebih panjang dari sekarang gitu ya. Iya, jauh. Apa dampaknya buat Anda, buat kita semua sebagai masyarakat? Oke deh, mari kita gali lebih dalam. Siap. Kita mulai dari konteksnya dulu ya, demografi. Nah, sumber kita ini nunjukin fakta yang wah cukup mencolok. Gimana tuh? Di seluruh dunia, jumlah lansia, ini yang usianya 65 ke atas, itu naiknya cepet banget, sementara angka kelahiran malah turun. Oh, jadi nggak seimbang gitu ya? Betul, di negara maju aja lansia itu udah hampir 20% populasi loh, hampir seperlima. Dan katanya nih, proporsi ini bisa jadi 2 kali lipat di banyak wilayah tahun 2050 nanti. Wow, 2 kali lipat. Ini, angka ini bukan sekedar statistik ya, tapi bawa tekanan yang nyata banget. Tekanan gimana tuh maksudnya? Ya bayangin aja, jumlah pekerja produktif makin sedikit, tapi mereka harus menanggung beban populasi pensiunan yang makin besar. Oh iya ya, Di beberapa negara Asia, kondisinya bisa lebih parah lagi. Mungkin sampai perbandingannya 2 pensiunan untuk 1 pekerja. waduh. Belum lagi kita ngomongin biaya perawatan kesehatan lansia. Itu kan seringkali mahal dan bisa lama banget, mungkin 1 atau 2 dekade terakhir hidup mereka. Kalau di negara yang jaring pengaman sosialnya kurang kuat, ya nasib lansia ini bergantung banget sama keluarga atau ya kemampuan fisik dan mental mereka sendiri. Berat ya. Bahkan di negara kaya sekalipun, ini tetap jadi beban buat program pensiun, jaminan sosial, semuanya kena imbas. Nah, ini dia nih, dilemanya muncul di sini kan. Gimana kalau misalnya kemajuan sains bikin kita bisa hidup lebih lama, tapi tanpa berhasil menekan morbiditas. Maksudnya menekan morbiditas. Artinya kita umurnya panjang tapi ya sakit-sakitan gitu, kualitas hidupnya rendah. Oh, oke, paham. Ya jelas itu malah bikin masalah tambah parah ya. Biaya nambah, penderitaan juga. Iya kan? Tapi coba kita lihat skenario lainnya deh. Gimana kalau kita sukses tekan morbiditas? Jadi kita hidup sehat, bugar, lewat 100 tahun mungkin ya? Dekat-dekat batas alami usia manusia sekarang, sekitar 120 tahun lah ya. Wah, itu kedengarannya luar biasa sih buat kita pribadi ya. Siapa yang nggak mau? Nah, itu dia. Kedengerannya bagus banget. Tapi pertanyaannya, apa ada konsekuensi, mungkin konsekuensi nggak terduga gitu, buat masyarakat secara keseluruhan? Justru itu intinya. Yang paling, menonjol di sini tuh ketidakpastiannya. Sumber kita ini ngasih peringatan penting loh. Peringatan apa? Nah, pelajaran ini kan mahal. Kita diingetin nih, jangan sampai naif ngulangin kesalahan yang sama dengan teknologi anti penuaan. Kita justru harus proaktif nanya, apa aja kemungkinan dampaknya? Bener banget, harus dipikirin dari sekarang ya. Nah, salah satu dampak besar yang langsung disorot di buku ini, itu soal potensi ketidaksetaraan yang makin lebar. Ketidaksetaraan dalam hal apa nih? Ya kalau kita lihat sejarah kan, terobosan medis itu biasanya yang nikmatin duluan siapa? Orang kaya di negara maju. Iya sih. Polanya sering gitu. Nah, kalau perawatan anti penuaan ini mahal, dan kayaknya sih bakal mahal ya, minimal di awal ini bisa bikin kesenjangan baru. Kesenjangan yang lebih dalam lagi, soal kualitas hidup, dan bahkan ya lamanya hidup itu sendiri. Betul sekali. Dan ini bukan cuma nambahin kesenjangan baru, tapi bisa jadi memperparah yang udah ada. Coba deh, Anda bayangin skenarionya. Gimana? Kelompok yang udah mapan secara ekonomi, yang mungkin kerjanya kerah putih, mereka punya akses nih buat hidup lebih lama dan tetap produktif. Oh, jadi bisa kerja lebih lama, kumpulin harta lebih banyak gitu. Persis. Mereka bisa akumulasi kekayaan lebih banyak, terus mewariskannya lagi. Jangka panjangnya gimana? Resikonya ya terbentuk 2 kelas sosial permanen. Ada the long-lived, yang hidup panjang, sehat, sejahtera, dan ya sisanya. Waduh, ngeri juga ya bayanginnya. Situasi ini mungkin baru bisa berubah dan ini kalau yang besar ya, kalau perawatannya bisa jadi murah banget dan gampang didapat. Kayak, katakanlah, obat kolesterol generik sekarang, tapi ya itu kalau. Oke. Implikasi sosialnya dalam banget ya ternyata. Sekarang kita geser dikit ke dunia kerja deh.
Boleh. Kalau harapan hidup sehat kita bisa sampai 100 tahun lebih, terus populasi makin tua, kayaknya solusi logisnya ya orang harus kerja lebih lama dong. Masuk akal sih. Usia pensiun naik terus. Mungkin kerja sampai umur 70-an, 80-an, atau bahkan lebih lama lagi. Tapi pertanyaannya, apa semua orang mau kayak gitu? Buku ini ngutip Paul Ruth Wolpe, Larry Emery University. Dia nanya gini, Gimana? apakah pekerja kasar, misalnya kuli bangunan atau pelayan restoran gitu, yang umurnya udah 65, beneran pengen ngelakuin pekerjaan fisik yang sama buat 50 tahun lagi? Hah? 50 tahun lagi? Ya ampun. Pertanyaan itu nusuk banget sih. Nyorot kontras yang, wah, tajam banget. Kontras gimana? Kenyataannya kan banyak orang nggak terlalu suka sama pekerjaannya. Malah ngitung hari kapan bisa pensiun. Oh iya, bener juga. Kita lihat aja contohnya demo besar di Prancis tahun 2023. Itu nolak kenaikan usia pensiun yang cuma 2 tahun loh. Dari 62 ke 64. Udah seheboh itu. Iya ya, cuma 2 tahun padahal. Nah, di sisi lain, yang sering nyuarain ide kerja sampai tua banget, sampai 70-an lebih, itu seringnya dari kalangan profesional, kerah putih, yang kerjaannya mungkin lebih menarik secara intelektual, ngasih kepuasan batin. Ada perbedaan perspektif ya? Banget. Penulis buku ini, si Venki Ramakrishnan, dia cerita pengalaman pribadinya di lembaga risetnya. Staf non-ilmiah di sana itu cenderung pengen pensiun begitu ada kesempatan. Tapi para ilmuwannya justru berusaha bertahan selama mungkin di lab. Wah, menarik banget observasinya. Ini langsung nyambung ke pertanyaan berikutnya nih. Gimana soal kreativitas dan produktivitas di usia tua? Apa kita masih setajam waktu muda? Nah, ini juga perdebatan seru. Sumber ini ngutip matematikawan G.H. Hardy. Dia bilang matematika itu permainan orang muda. Jarang banget katanya ada terobosan besar dari orang di atas 50 tahun. Klasik banget tuh kutipan Hardy. Contoh yang lebih baru, Andrew Wiles yang buktiin teorema terakhir Fermat. Itu dia lakuin pas usia 40-an. Apa ini berlaku umum ya? Penulis buku ini berpendapat kalau tren serupa kelihatan juga di sains. Meskipun ilmuwan senior itu bisa terus ngeliti, bikin karya berkualitas, seringnya sih karena mereka punya sumber daya gede ya, timnya juga anak-anak muda yang hebat. Oke. Tapi terobosan yang benar-benar baru, yang ngubah arah bidangnya, itu jarang datang dari mereka. Ide-ide segar itu biasanya datang dari generasi yang lebih muda. Jadi ada semacam pola gitu ya? Kayaknya gitu. Tentu selalu ada pengecualian ya, kayak Carl Sharpless, menang Nobel kedua di usia 81. Tapi justru kasus kayak gitu malah negasin kalau itu langka, bukan hal umum. Dan ini nggak cuma di sains ya kayaknya. Di bisnis juga gitu nggak sih? Perusahaan inovatif kayak Google, Apple, Microsoft, DeepMind, itu kan seringnya didiriin sama orang umur 20-an, 30-an. Bener banget. Usia-usia yang masih energik, pikirannya liar. Bahkan Kazuo Ishiguro, novelis Nobel, itu pernah bikin kontroversi pas bilang kalau kebanyakan penulis itu karya terbaiknya muncul pas muda, biasanya sebelum umur 45. Oh ya, dia nyebut contoh. Iya, dia nunjuk contoh klasik kayak War and Peace, Ulysses, Pride and Prejudice. Cukup provokatif ya pemikirannya. Provokatif sekaligus bikin mikir sih. Ishiguro sendiri nebak-nebak mungkin ini ada hubungannya sama penurunan memori jangka pendek seiring usia. Padahal memori itu kan penting banget buat nyatuin ide-ide kompleks jadi karya baru. Masuk akal juga ya teorinya. Tapi, penting juga dicatat nih. Sumber ini juga ngakuin kok, polanya mungkin beda di bidang lain. Kayak sutradara film, konduktor musik, musisi, seniman visual, banyak dari mereka yang malah makin mateng dan terus berkarya di level top sampai usia lanjut banget. Oh iya, bener juga. Jadi nggak bisa digeneralisir ke semua bidang ya? Betul, harus hati-hati. Oke. Nah, kalau gitu kita geser lagi. Gimana dengan mayoritas pekerjaan kerah putih yang, katakanlah, nggak nuntut terobosan sekreatif pemenang Nobel atau pendiri startup? Pekerjaan kantoran biasa gitu ya? Iya. Riset yang dikutip di buku ini nunjukin pola menarik nih. Kemampuan kognitif fluid, itu kemampuan buat mecahin masalah baru, katanya cenderung turun mulai usia pertengahan 40-an. Oke. Agak menurun gitu ya? Tapi di sisi lain, pengetahuan crystallized yang didapat dari pengalaman itu malah bisa terus nambah, bisa terus naik sampai usia 60-an atau bahkan lebih. Oh, jadi ada semacam trade-off ya? Yang satu turun, yang satu naik. Betul, ada pertukaran gitu. Nah, trade-off ini nih yang bawa kita ke pertanyaan etis yang cukup pelik, soal keadilan antar generasi. Keadilan antar generasi, maksudnya gimana? Buku ini ngutip Peter Bimore, ilmuwan biologi struktural.
Dia kasih contoh nyapa di dunia akademik. Contohnya? Profesor senior, gajinya gede. Dana yang dipakai buat gaji dia itu bisa jadi cukup buat gaji 2 peneliti muda. Oh, gitu ya? Belum lagi mereka kan menuhin ruang lab yang terbatas. Dan mungkin cenderung mempertahankan agenda riset yang udah mapan. Lebih konservatif. Ini secara nggak langsung bisa nahan inovasi dari generasi baru. Jadi kayak ada sumbatan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Pola serupa bisa juga terjadi di perusahaan. Kalau generasi senior ini katakanlah nggak mau minggir, nggak pensiun, atau nggak ngasih jalan, gimana nasib anak-anak muda? Kesempatan mereka buat naik, buat berkembang, jadi gimana? Ini pertanyaan penting banget yang diajukan. Iya ya, ini jadi mikir banget soal regenerasi. Sekarang coba kita dorong lagi deh, skenarionya lebih jauh, ekstrim dikit. Oke, gimana? Gimana kalau prediksi kayak Aubrey de Grey itu beneran terjadi? Manusia bisa hidup ratusan tahun. Wah, ratusan tahun. Tiba-tiba masalah kesenjangan, masalah kerjaan tadi, keadilan antar generasi, itu skalanya jadi, wah jauh lebih gede kan? Jauh lebih rumit dan masif pasti. Terus solusi yang sering ditawarin para pendukung ide ini apa? Kadang kedengarannya kayak fiksi ilmiah banget gitu. Contohnya? Iya, kayak, udahlah nanti juga kita nemu cara ngatasinnya. Atau, ya udah kita pindah aja ke planet lain. Kayak gampang aja ya pindah planet? Iya kan? Seolah-olah jawaban buat masalah yang dibikin teknologi itu, ya teknologi lagi yang lebih canggih. Kayak ada langkah yang kelewat gitu loh. Kurang mikirin manusianya. Betul. Seringkali fokusnya ke solusi teknis. Lupa sama aspek manusianya, sosialnya, etisnya. Tapi menariknya, di tengah semua obrolan teknologi canggih ini, sumber kita nampilin perspektif yang justru sangat membumi. Perspektif dari siapa? Dari Ganesh Devi. Dia ini linguis India yang banyak kerja bareng komunitas adat terpencil. Oh menarik, apa kata dia? Devi ini bilang dia nggak takut mati. Kenapa? Karena dia ngelihat dirinya bukan cuma individu lepas, tapi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Keluarga, komunitas, masyarakat luas. Cara pandang yang beda ya? Banget. Analogi yang dia pakai itu kuat banget. Kita ini kayak sel aja dalam tubuh yang lebih gede. Jutaan sel kita mati tiap hari tanpa kita sadar. Tapi tubuh kehidupan itu sendiri kan jalan terus. Iya juga ya. Hidup dalam skala kosmik udah ada miliaran tahun. Individu datang dan pergi, gen kita pun lanjut terus lewat anak cucu. Perspektif ini nawarin cara lain buat memaknai kematian individu dalam konteks keberlanjutan kehidupan yang jauh lebih luas. Wah, itu dalam banget sih. Perspektif yang menenangkan ya di satu sisi. Tapi kalau ngomongin orang kebanyakan nih, gimana sih pandangan mereka soal ide panjang umur ini? Ada survei soal ini? Ada. Buku ini ngutip survei menarik dari Pew Research Center di Amerika tahun 2013. Hasilnya cukup mengejutkan loh. Oh ya, gimana hasilnya? Orang-orang tuh umumnya optimis soal penyembuhan penyakit, tapi lebih dari setengahnya justru ngerasa kalau memperlambat penuaan itu malah bakal buruk dampaknya buat masyarakat. Loh kok gitu? Bukannya pengen awet muda? Nah, ini yang paling menarik. Mayoritas responden itu nggak pengen perawatan perpanjang usia yang radikal buat diri mereka sendiri, walaupun mereka nebak orang lain pasti mau. Wah, unik juga ya. Kenapa mereka nggak mau? Kekhawatiran utamanya macam-macam. Pertama soal akses. Mereka khawatir cuma orang kaya yang bisa dapat. Kedua, tekanan ke sumber daya alam. Ketiga, mereka nganggap intervensi kayak gitu tuh nggak alami atau belum terbukti aman. Jadi cukup rasional ya kekhawatiran mereka? Banget. Bukankah ini ironis? Di tengah semua gembar-gembor teknologi anti penuaan, ternyata intuisi publik itu justru sangat hati-hati, cukup jernih pandangannya. Iya ya, menarik banget temuan survei itu. Tepat sekali. Dan temuan itu sejalan banget sama penekanan kuat di sumber kita soal tanggung jawab industri anti penuaan. Tanggung jawab gimana tuh? Pesennya jelas, jangan ulangi kesalahan industri teknologi sebelumnya, yang seringnya ngebut inovasi tanpa mikirin dampak sosial dan etisnya secara mendalam. Jadi harus lebih hati-hati gitu ya? Harus. Perusahaan-perusahaan anti penuaan ini kan potensinya untung gede banget ya dari terobosan ilmiah. Tapi kritik yang muncul, mereka ini kayaknya kurang usaha buat serius ngaji dan ngebahas potensi konsekuensi negatif dari kerjaan mereka. Oh, jadi narasinya terlalu positif terus gitu. Seringnya gitu, narasinya terlalu disederhanain, seolah ini kemajuan tanpa celah bakal bawa kebaikan buat semua orang. Padahal kan realitasnya jauh lebih kompleks, penuh dilema.
Oke, oke, paham. Jadi setelah kita muter-muter nih ya, ngelihat berbagai sudut pandang dari bab 12 ini, apa nih yang bisa kita bawa pulang? Kesimpulannya apa gitu ya? Iya, sambil kita mungkin ya nunggu atau mungkin juga nggak nunggu terobosan revolusioner dari ilmuwan anti penuaan, ada ironi yang menarik banget di sini. Ironi apa tuh? Ternyata ilmu biologi modern yang jadi dasar semua riset canggih ini, ujung-ujungnya malah makin nguatin nasehat-nasehat kuno soal gimana caranya hidup panjang dan sehat. Balik lagi ke dasar ya. Dan nasihat itu, seperti yang ditekankan di sumber ini, sebenarnya simpel banget dan udah terbukti secara ilmiah. Apa aja tuh? Ingatin lagi dong. Intinya ya, jaga pola makan seimbang. Ingat tuh kutipan Michael Pollan. Makan makanan asli, jangan kebanyakan, utamain tumbuhan. Oke, makan bener. Terus? Terus ya, bergerak, olahraga teratur. Dan ini sering dilupain. Pastiin tidur cukup dan berkualitas. Makan, gerak, tidur. 3 itu ya. 3 pilar utama. Kenapa ini penting? Karena metode-metode sederhana ini ternyata ngaruh langsung ke banyak jalur biologis penuaan yang sama, yang jadi target obat-obatan anti penuaan itu. Oh, jadi nyambung ke riset canggih juga. Nyambung banget, mulai dari sensitivitas insulin, jaga massa otot, fungsi mitokondria di sel kita, tekanan darah, tingkat stres, sampai nurunin risiko demensia. Semuanya kena. Wah, luar biasa ya. Jadi nggak perlu nunggu obat mahal dong sebenarnya. Nah, itu dia. Dan ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Cara-cara sederhana tadi, pola makan, olahraga, tidur, itu saat ini kerjanya jauh lebih efektif loh dibanding obat anti penuaan manapun yang ada di pasaran. Lebih efektif ya? Jauh. Manfaatnya nyata, seringnya gratis atau murah, dan minim efek samping. Betul juga. Mungkin ya, sembari kita biarin para ilmuwan pusing mikirin masalah kematian, kita bisa lebih fokus buat benar-benar nikmatin, menghargai keindahan hidup yang udah kita punya sekarang ini. Mensyukuri apa yang ada gitu ya. Betul. Lalu, kalaupun nanti waktunya tiba, mungkin kita bisa nerimanya lebih ikhlas, lebih lapang dada. Dengan rasa syukur karena udah dikasih kesempatan, ikut serta dalam apa yang penulis buku ini sebut sebagai perjamuan abadi kehidupan. Perjamuan abadi kehidupan. Dalam banget ya. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan dari bab 12 ini, sangat mencerahkan. Sama-sama, senang bisa berdiskusi. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.